Para penyiar Islam datang ke Kalimantan sambil berdagang, menyusuri sungai-sungai besar di Kalimantan secara berangsur-angsur. Pengaruh Islam masuk ke seluruh wilayah Kalimantan. Di Kalimantan Timur misalnya, masuknya Islam di daerah ini ternyata tidak hanya dibawa oleh penyiar dari Gresik, tetapi juga dari Bugis. Demikian pula, di Kalimantan Barat datangnya pengaruh Islam berasal dari Palembang dan Semenanjung Malaka. Marzuki dalam Taharik dan Kebudayaan Islam menjelaskan, di Pulau Kalimantan, Islam masuk melalui pintu timur. Kalimantan Timur pertama kali diislamkan oleh Datuk Ribandang dan Tunggang Parangan. Ekspedisi mereka berjalan dengan lancar. Setelah itu Datuk Ribandang kembali ke Makassar dan Tuan Tunggang Parangan menetap di Kutai. Pada masa inilah Raja Mahkota mulai menganut ajaran Islam. Selain daerah ini, Islam juga datang dari daerah timur yang dibawa oleh pedagang Bugis Makassar. Islam yang datang diterima dengan baik oleh kerajaan Kutai dan kemudian berubah menjadi kesultanan pada abad ke-18. Sultan pertama yang memerintah di Kesultanan Kutai adalah Sultan Haji Muhammad Idris 1732 sampai 1739. Pada masa pemerintahan Sultan Haji Muhammad Idris, beliau pergi ke Sulawesi Selatan untuk menolong rakyat Sulawesi yang sedang berperang melawan penjajahan Belanda, sehingga tahta Kesultanan Kutai direbut oleh Haji yang kado yang resmi menjadi Sultan dengan gelar Sultan Haji Muhammad Aliuddin 1739 sampai 1780. Tahta Kesultanan Kutai sebenarnya akan diberikan kepada Haji Imbut, putra mahkota Sultan Haji Muhammad Idris. Namun karena usianya yang masih muda, Haji Kado mengambil alih kesultanannya. Setelah Haji Imbut dewasa dan dinobatkan sebagai Sultan Kutai dengan gelar Haji Muhammad Muslihuddin 1780 sampai dengan 1816, sejak itu dimulai perlawanan terhadap Haji Muhammad Aliuddin. Karena Haji Muhammad Muslihuddin mendapat banyak bantuan dari rakyat, sehingga ia dapat memenangi perlawanan tersebut, dan akhirnya Haji Muhammad Aliuddin dihukum mati. Dalam Kesultanan Kutai, Islam dijadikan sebagai agama resmi negara. Para ulama mendapat kedudukan terhormat sebagai penasehat sultan dan pejabat-pejabat kesultanan, di samping sebagai hakim. Hukum Islam diberlakukan dalam menyelesaikan perkara, perdata, dan keluarga, sehingga ajaran Islam sangat berpengaruh di daerah tersebut. Masa kejayaan Kesultanan Kutai ialah pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Muslihuddin 1703 sampai dengan 1782, dan pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Salihuddin 1782 sampai dengan 1850. Pada masa itu, Kesultanan Kutai tampil sebagai daerah maritim yang armada pelayaran yang meramaikan perdagangan. Hasil rempah yang dihasilkan Kesultanan Kutai diantaranya adalah lada, kopi, kopra, dan rempah-rempah. Sedangkan barang yang masuk di daerah Kutai yaitu sutra, porselin, dan lain-lain. Para pedagang dari Kesultanan Kutai sangat aktif berlayar di Kepulauan Nusantara, bahkan sampai ke Singapura, Filipina, dan Tiongkok. Tuan Tunggang Parangan adalah seorang ulama Minangkabau yang menyebarkan agama Islam di Kerajaan Kutai di Kalimantan bersama temannya Datuk Ribandang pada masa pemerintahan Raja Haji Mahkota yang memerintah dari tahun 1525 hingga 1589. Kedatangan Islam di Kalimantan Timur dapat kita ketahui dari Hikayat Kutai yang menyatakan bahwa pada masa pemerintah Raja Mahkota datang dua orang mubalik yang bernama Tuan Ribandang dan Tuan Tunggang Parangan. Mereka datang di daerah Kutai setelah mengislamkan masyarakat di Sulawesi Selatan. Setelah Raja Mahkota memeluk Islam, Datuk Ribandang kembali ke Sulawesi Selatan, sedangkan Tuan Tunggang Parangan menetap di Kutai. Raja Mahkota masuk Islam setelah kalah dalam pertarungan kesaktian dengan mubalik tersebut. Peristiwa masuk Islamnya Raja Kutai dan mulai menyebarkan Islam di daerah sekitarnya diperkirakan terjadinya sekitar 1575. Kesultanan Kutai Kartanegara merupakan kerajaan Melayu yang bermula dari kerajaan Indo. Kerajaan Kutai Kartanegara menjadi kerajaan Islam pada tahun 1575.
Namun kerajaan ini berakhir pada tahun 1960. Awalnya raja yang menjadi sultan di Kutai Kartanegara adalah Haji Raja Mahkota Mulia Alam. Saat Kutai Kartanegara dipimpin oleh Sultan Haji Muhammad Idris, posisi Kutai Kartanegara sebagai kerajaan Islam di Kaltim yang merupakan penguasa pertama di kerajaan Kutai yang menyandang gelar sultan. Ketika Sultan Haji Muhammad Idris memimpin kerajaan, ibu kota kerajaan dipindahkan dari Kutai Lama ke Parangan. Sejak saat itu ajaran Islam mulai menyebar luas ke wilayah Nusantara dan mempengaruhi berbagai kerajaan-kerajaan yang sebelumnya merupakan kerajaan yang menganut agama Hindu dan Buddha. Raja Haji Mahkota Mulia Alam adalah Raja Kutai Kartanegara pertama yang memeluk agama Islam. Pengaruh ajaran Islam semakin kuat seiring dengan keberadaan pendakwa